Oke kelas, kita hari ini ketemu kembali di kelas podcast Liga Pasnet menuju game week 7. Dan halo semua, di kelas ini ada banyak sekali murid-murid saya. Kita berikan salam terlebih dahulu buat para pemirsa yang ada di sini. Harus salamnya yang keren dong. Muridnya kok pada di aja sini. Halo Mana Hijau, salam Mana Hijau. Malam Ada Pak Guru. Murid baru itu murid baru. Murid baru ini sok-sokan. Dari mana itu? Dikenali dong. Kenalin dulu sebentar kan. Kalian dulu yang baru ini sepertinya ada banyak muka-muka lama, ada muka-muka nggak pernah naik kelas, ada Edo Krisma, ada halo juga North London is red. Ada juga itu yang selalu dipanggil guru BK, ada King Reon. Halo King Reon. Halo, selamat. Ada juga tuh yang rajin di belakang, Rajin di belakang. spesialis hitung-hitungan dan soal-soal kuis. Ada Mas Erwin. Halo Mas Erwin. Halo Pak Guru, sehat Pak Guru. Sehat dong. Dan juga ada sebelah kiri ada Mas Ari Charles, spesialis statistik kita. Halo Mas Ari. Nakal ya. Dan juga ini ada murid baru yang harus kita ospek bareng-bareng murid barunya ini. Halo, silakan kenalan sendiri. Halo. Kenalan sendiri dong. Halo semua, sehat. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Oh, saya Daniel Mas. Oh, Akhirnya ini. ada Daniel. Oh ini selebnya Liga Pasnet ya ini. Iya, Ini yang bikin rusak, yang bikin rusak liga ya ini, yang bikin rusak liga. Oke. Hari ini saya ingin sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semuanya kalau sepanjang sejarah Liga Inggris akhirnya setelah terseok-seok di awal-awal laga, di awal-awal pertandingan liga, akhirnya tim kebanggaan kita semua Arsenal berhasil bangkit dan menyalip rival sekotanya Spurs. Berikan applause. Dan Arsenal ini bisa menjadi pembeda karena memang belum banyak yang memiliki pemain-pemain Arsenal, karena mereka masih terlalu asal kan, paling juga besok kalah lagi dan terbukti Arsenal kemarin berhasil menyumbangkan tiga gol dan pemain-pemainnya yang menyumbangkan poin banyak. Nah, hari ini saya akan membahas siapa aset Arsenal yang wajib dimiliki oleh manajer. Oke, kita mulai dari fans Arsenal spesialis kalah. Silakan Mas Ido. Nah, jelas kalau aset Arsenal yang wajib dimiliki yang paling murah ya dua ya, Emile Smith Rowe sama Bukayo Saka, karena harganya Smith Rowe juga cuma 5,5, bahkan kayak sempat turun 5,4. Bukayo Saka juga murah. Jadi pilihan murahnya ada di dua pemain itu, tapi kalau mau premium ya siapa lagi kalau bukan Aubameyang. Betul gak Daniel? Setuju. Aubameyang mulu kan? Setuju. Apalagi kemarin kan selebrasinya mirip Henry tuh. Mas Edo. Artinya apa artinya? Udah mulai tertransfer lah aura Henry-nya toh. Wah, asik banget. Oke. Kalau kita bicara Henry berarti kita ingat Henry saat jadi king ya, Mas, saat jadi benar-benar rajanya London, menjadi pencetak gol terbanyak, juga menjadi nyawa tim, Pemain terbaik ya. Pemain terbaik juga. Jadi bisa jadi Aubameyang setelah game 7 ini, setelah selebrasinya mirip, bisa jadi akan menjadi striker utama atau striker pilihan utama para manajer. Betul begitu. Saya ingin mendengar pernyataan dari yang bukan fan Arsenal. Gimana nih Mas Ari Charles nih sebagai fans London juga? London biru kalau dia. Kayaknya masih jauh, Mas. Sejauh gimana? Masih jauh kualitasnya kalau dibandingkan sama Henry, kan belum terbukti. Oh ya, benar. Belum konsisten gitu loh. Loh, tapi kan itu kan eranya kita melihat ke game ke depan itu gimana? Tapi ini kan 2021, kita nggak usah bicara Henry, tapi bicara King Londonnya. Berarti kan bisa jadi Aubameyang ini jadi rajanya London, bisa nggak kira-kira? Dia udah jadi top scorer loh. Sulit. Dia udah konsisten loh, 22 gol dia jadi top skor 2 musim lalu loh. Iya, musim lalu. Jangan diintimidasi dulu, ini Chelsea mau ngomong dari tadi diganggu. Kalau ngomongin Raja London itu masih jauh tuh Aubameyang. Lah kenapa masih jauh? Belum terbukti, Mas. Belum. Kalau mungkin Aubameyang masih harus bersaing dengan Antonio atau siapa mungkin ya, nggak usah bersaing sama Chelsea mungkin ya, belum seimbang. Betul. Kalau untuk sama Chelsea itu kayak bagikan, kalau sekarang ya bagikan langit dan bumi. Dia nggak boleh introversi,
Lanjut aja. Berarti gini. Kalau sekarang kita bicara Chelsea sama Arsenal tuh kan kayaknya nggak cocok ya. Kayak nggak apple to apple gitu kan maksudnya kan. Ya. Nah, nggak apple to apple. Mungkin kalau kita ngomongin Arsenal, mungkin ngomongin Chelsea B ya. Chelsea B gitu ya. Chelsea U23. Ngawur banget. Banyak. Kalian pada nonton gol-golnya Arsenal nggak sih, proses golnya, cara mereka mencetak gol kemarin lawan Spurs itu ya. cakep, bener nggak Nil? Apa nggak ada Nil? Aku nonton. Oke. Tusukan-tusukannya itu loh Mas Edo. Aku pengen denger juga nih. Gimana nih proses golnya? Mas Albana kemarin golnya dari Arsenal itu gimana? Saya nggak melihat ini laga Arsenal kemarin. Karena mungkin saya belum lihat highlightnya belum nonton highlightnya. Iya. Kayaknya aku pernah denger nih yang suka nonton highlight. Terus kamu ngapain di sini podcast kalau belum nonton highlightnya? Kan yang dibahas gak cuma Arsenal, Mas. Oh, Masa iya, ini kan podcast Arsenal. Nanti Mas jangan nanya Albana, nanya Mas Erwin atau Daniel tuh tahu tuh tusukannya. Kayaknya tadi Daniel sudah mulai pakai komentar kan kalau gol-golnya Arsenal dengan tusukan yang sangat luar biasa kemarin disampaikan Daniel. Kenapa Mas Daniel ini mengatakan kalau Arsenal ini golnya kemarin indah dan golnya kemarin skemanya bagus mungkin ya seperti itu ya. Terus apakah mungkin skema ini akan terulang kembali di laga-laga berikutnya atau gimana Mas Daniel? Nah, iya Mas, kalau kita lihat kemarin, saya jujur memang ngeliat highlightnya aja sih. Full pressing sih. Jadi pemain-pemain mudanya Arsenal tidak nervous gitu loh. Keren lah, khususnya Saka sama ESR itu oke lah, bagus untuk supply-nya. Walaupun memang babak kedua sedikit menurun sih Mas. Mungkin karena udah unggul 3 gol ya. Jadi agak sedikit kendor di babak kedua. Tapi babak pertama full dikuasai oleh Arsenal. Mungkin nggak tahu juga ya apa karena back-nya Tottenham juga banyak yang tidak bermain. Tapi overall permainan Arsenal sih oke sih, Mas. Ya mudah-mudahan konsisten. Itu sih kuncinya. Kalau Arsenal itu kan terkenal itu up and down. Iya, realistis sih benar ya. Kalau sebagai realistis. bukan fans Arsenal, saya melihatnya kalau kemarin tuh karena memang pertahanannya Spurs yang terlalu menganga ya kan, yang nggak cuma menganga tapi menganga sekali pertahanannya, sehingga Arsenal bisa cetak 3 gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat pertandingannya, 3 gol Arsenal itu bukan dari skema yang mereka melakukan serangan full terus mengurung, enggak gitu. Sebenarnya dari bola kesalahan di lawan saat menyerang, terus mereka memang Arsenal sangat cepat sekali perubahan antara transisi antara bertahan dan menyerangnya untuk counter attack-nya memang sangat cepat sekali. Kenapa? Karena memang anak-anak muda mulai dari Smith Rowe, mulai dari si Saka, emang anak-anak muda yang bisa bergerak cepat. Belum lagi pemain idolanya Mas Edo kan, Edouard juga bisa memposisikan diri. Edouard, kalau kami menyebutnya Edouard benar-benar bisa menempatkan diri sehingga dia menjadi tembok dan deep lying playmaker gitu ya. Benar-benar sama Ken Mas, kesalahan Ken juga tuh yang gol pertama. Iya, kesalahan pemain Spurs juga yang membuat, tapi bagusnya memang transisi Arsenal sangat cepat sekali, poinnya di situ poinnya. Begitu ya, tapi tadi baru disebutkan ada yang benar-benar yang harus dimiliki pemain Arsenal adalah si Smith Rowe dan juga si Saka. Tapi saya ingin mendengar sebenarnya kenapa sih nggak ada yang merekomendasikan penjaga gawang Arsenal, karena harganya juga cukup oke. Kualitasnya juga sekarang Leno sudah digantikan, sudah hampir pasti digantikan oleh Ramsdale. Mas Erwin, gimana nih Mas Erwin? Apakah berani merekom penjaga gawang Arsenal? Untuk saat ini, karena penjaga gawang itu nilai plusnya itu kan ketika dia clean sheet ya. Nah, betul. Di sini kita lihat bahwa Arsenal sendiri untuk mencatat clean sheet itu baru 2 kali sih. Itu pun masih melawan tim promosi kan. Ketika kipernya Ramsdale ya. Gitu. Jadi ya emang baru 2 kali. Emang sebelumnya Ramsdale malah kalah terus, Mas. Nah, makanya kita kan baru 2 kali. Jadi untuk ketika dia Arsenal melawan tim bukan promosi dan timnya itu seperti Spurs kan juga kebobolan. Berarti kan untuk potensi clean sheet dari Ramsdale sendiri juga tidak terlalu bagus. Potensi clean sheet juga tidak terlalu kecil kan potensi clean sheet-nya. Jadi ya untuk saat ini memasang back Arsenal ataupun kiper Arsenal mungkin belum. Untuk game week ke-7 apalagi di game week ke-7 ini kan melawannya juga cukup mengejutkan ya posisinya di posisi keempat itu Brighton ya. Stop. Saya akan bahas terkait dengan Brighton sendiri. Kenapa? Karena Brighton akan menjadi lawan Arsenal di game week 7
yang biasanya nomor 4 ini kalau 10 tahun yang lalu, kalau Mas Edo tadi bilangnya 2 musim lalu kan, kalau 10 tahun yang lalu posisi 4 ini miliknya Arsenal kalau 10 tahun yang lalu. Tapi kalau 2 tahun yang lalu ya Arsenal posisi 8 dan 9 lah ya gitu ya. Kira-kira kalau Brighton ini besok peluangnya Brighton melawan Arsenal itu bagaimana peluang pertandingannya? Saya ingin bertanya langsung kepada fans. Oh, dia nggak punya klub jagoan di Inggris ya. Mas Albana gimana peluang match ini gimana? Ya, saya rasa momentum buat Brighton buat naik sih masih potensialnya masih tinggi ya, dilihat dari beberapa musim terakhir Premier League. Itu banyak beberapa klub yang terhitung mediocre bisa naik ke posisi 4 sampai 5 besar. Jadi saya rasa pembelian aset dari Brighton cukup oke, selain dari kiper Sanchez. Di sana kita mungkin kalau ambil dari defense-nya saya melihat ada Veltman sih. Satu sisi harganya juga sangat murah ya, dan dia sekarang bermain di posisi sayap di sebelah kanan, yang dimana biasanya Brighton memakai formasi 4 atau 5 back. Sekarang dia lebih ofensif dengan 3-5-2-nya dan mengedepankan Veltman. Terbukti kemarin dia cetak 1 assist di menit terakhir kan, seperti itu. Jadi untuk lawan Arsenal sih saya rasa Arsenal nggak clean sheet ya. Jadi kalau misalkan clean sheet pun ya kita Brighton masih bisa dapat dari Veltman plus dari Sanchez juga. Tapi kalau yang sudah punya Davi ya sudah nggak usah beli Veltman. Arsenal nggak clean sheet. Gimana Mas Edo nih? Arsenal nggak clean sheet nih Mas Edo. Mungkin pertama aku mau koreksi dulu, tadi Mas Erwin bilang kalau Ramsdale atau ragu lah ambil Ramsdale. Padahal sebenarnya Ramsdale itu 4 pertandingan terakhir itu dia clean sheet. 3 pertandingan sebelum lawan Spurs dia clean sheet. Baru lawan Spurs ini dia kegulan 1. Sebentar Mas, aku membahas IPL sih Mas. Ya, yang satu di Carabao, memang yang satu di Carabao, tapi ada 2 laga EPL itu memang clean sheet. Besok lagi kalau kalian bahas fan footballnya Mas, fan footballnya zaman. Tapi sorry Mas Edo, bukannya saya membela Mas Erwin ya, tapi kejauhan sih, karena kan topiknya masih Brighton bukan Ramsdale. Oh iya enggak begitu. Saya membahas terkait Brighton. Nah, kalau Brighton menurut aku ini laga seru memang lawan Arsenal, tapi kalau bisa dikata nggak clean sheet ya nggak apa-apa, tapi Arsenal masih bisa menang sih. Cuman kalau melihat aset Brighton siapa yang wajib diambil sih menurutku Danny Welbeck, karena dia akan mencetak gol bunuh diri. Jadi akan membawa kemenangan bagi Arsenal. Nanti Danny Welbeck itu akhirnya Arsenal. Kalau ini sudah mulai racun ya. Tapi para manajer jangan khawatir. Tapi nanti Ben White gantian bunuh diri loh. jadi barter tau nggak, barter. Terakhir mau ngegolin ke Arsenal, mantap lah. Iya, 2-1, skornya 2-1 berarti ya. Menang tuan rumah gitu. Tapi biasanya memang Maupay memang bisa mancing emosinya pemain-pemain Arsenal sih. Dari dulu-dulu Maupay itu memang kontroversial kalau lawan Arsenal. Oke, pertanyaan terakhir terkait dengan Brighton. Saya mau mendengar suaranya Daniel nih kayaknya. Mas Daniel, Brighton besok menang nggak lawan Arsenal? Alot sih Mas, alot. Saya sih justru daging aja alot. Daging gimana alot? Pertama, lagi sama-sama on fire, Mas. Lagi sama-sama on fire. Terus Arsenal nggak perlu kita perlu ingat, Mas, itu mainnya di kandang Arsenal kan. Nanti apa-apaan ini? Sorry. Oke, karena ketahuan nih, nggak teliti. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Sekarang Brighton, tapi fokusnya ke itu tadi Mas, yang sama-sama on fire. Dan tentunya ada semangat lebih untuk mengejar kan gini, kalau Arsenal itu kan harus ngambil poin di tim-tim yang tanda kutip mediocre Mas. Kalau dia sampai hilang poin di tim-tim yang kayak Brighton, Norwich, itu nanti untuk ngadepin yang Big Four versi sekarang, versi tahun ini agak berat. Jadi menurut saya tetap menang Arsenal, tapi tidak clean sheet. Skornya tipis Mas, 2-1. Lagi-lagi Arsenal diunggulkan dengan skor tipis dan tidak clean sheet. Jadi silahkan para manajer simpulkan sendiri siapa yang ingin dibeli, apakah tetap akan mendengarkan saran Mas Edo tadi 2 pemain sudah disebut, atau mendengarkan saran saya untuk tidak mengambil dua-duanya. Dan saya rekomendasikan saya akan merekomendasikan pemain berikut ini, Ronaldo atau Lukaku, karena Ronaldo yang saat ini sedang
kemarin diterpa sedikit masalah ya kan, ada masalah agak semua hampir seluruh dunia mengatakan harusnya Ronaldo tuh yang nendang gitu kan. Dan ternyata Ronaldo dan juga Lukaku adalah pemain yang mulai game week 7 akan menghadapi lawan yang relatif menjadi makanan empuk buat Lukaku. Kira-kira Ronaldo dijual untuk beli Lukaku atau tetap mempertahankan Ronaldo di skuadnya? Mas Arichel sebagai fans Chelsea gimana nih? Kalau aku sih langsung tanpa ragu beli Lukaku, jual Ronaldo. Wah, ini nih Ronaldo dijual, padahal Ronaldo memiliki pemain dengan karisma dan pemain dengan dia tinggal duduk manis di depan gawang, bola menuju ke dia terus loh bolanya. Yakin nih menjual Ronaldo yang hampir bisa dipastikan peluangnya banyak gitu. Gimana? Tetap masih yakin Mas Arichel ini? Kalau aku yakin sih. Kenapa? Karena kan 2 pertandingan kemarin kan lawan tim siapa kemarin? Tidak kalah iya. semua, pokoknya kalah semua lah. Dua match. Ngawur. Kamu nggak mikir, kamu nggak usah Dia lagi mikir menang semua. MU lawan siapa, yang penting kalah semua 2 pertandingan terakhir. Ini lawan klub mediocre pasti. Nggak usah tambahin mediocre kalahnya. Kalau Ronaldo kan ini kan di MU kan baru ada isu itu oleh out itu loh. Paling nanti kena problem di manajemennya, permainannya. Mendingan jual Ronaldo, beli Lukaku. Padahal Ole out itu cuma gosip yang didengungkan oleh teman-teman di Twitter. Padahal Ole itu adalah harapan kita semua untuk tetap bertahan di MU. Wow, apa-apaan ini? Kuat. Gak bener. Oke. Saya ingin mendengarkan Mas Erwin. Tetap percaya sama Ole atau Ole diganti pelatih lain? Gimana Mas Erwin nih? Ole stay karena kita butuh hiburan. Di Liga Inggris. Dan butuh tim yang dikambing hitamkan untuk ketika mereka kalah maka semua haternya akan keluar dari gua. Salah satu entertain Liga Inggris juga sih. Kalau aku juga setuju sebagai salah satu penikmat Liga Inggris dan juga fans MU. Kalau nggak ada Ole kayaknya Liga Inggris nggak seru gitu loh. Nggak seru. Kalau MU dilatih Ferguson jadinya kayak dulu lagi. Iya, terlalu dominan. Kemaki. Ya, tapi kalian lihat nggak? Kalian udah sempat lihat belum? Ada video yang membandingkan antara cara pelatih antara Pep Guardiola, Arteta, Tuchel. Itu kalau di pinggir lapangan mereka tuh teriak-teriak sambil wah atur-atur gitu. Tapi kalau Ole itu cuma duduk santai, diem. Kemudian cuma ngeliatin ngelamun. Dia tuh main FM Touch di iPad-nya itu, bukan lihat pertandingan. Dia main FM Touch. Mas Damas itu Ole itu ngerti gak? Maksudnya dia bisa memberi komando. Ya, ngerti tuh. Enggak, maksudnya dia ngerti. Gini. Esensi manajer atau pelatih itu kan dia memberi komando di saat pertandingan berlangsung kan. Jadi kan dia tahu harus seperti apa, memerintahkan naik atau turun. Jadi apakah Ole itu sengaja melepas, mendiamkan aja atau gimana Mas Damas? Mas Yudo pernah mendengar sepak bola indahnya Barcelona? Tidak pernah? Oke. Dulu zaman dulu tuh Barcelona tuh pernah dilatih oleh Louis van Gaal juga ya. Van Gaal dari Belanda atau juga pernah dilatih oleh Van Gaal. Nah, Van Gaal ketika jadi pelatih itu tidak pernah memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Kenapa? Karena seluruh instruksinya akan dijabarkan dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas di ruang ganti. Gitu loh. Jadi di ruang ganti sudah jelas tugasnya masing-masing bla bla bla. Kalau ada perubahan strategi, dia akan memasukkan pemain untuk merubah strategi dan menyampaikan pesan kepada pemain yang akan berubah perannya. Itu adalah yang dicontoh oleh Ole. Kenapa? Karena Ole itu ingin kelihatan menangkah tetap stay cool gitu loh ya. Modelnya gitu. Memang pengennya gitu, pengennya. Tapi ternyata emang kesalahan Ole adalah kalau kemarin saya bilang MU kombinasi dengan Ronaldo di Old Trafford baru masuk lorong, skornya sudah 1-0. Itu saya yang bilang kan. Tapi karena Ole membawa Fred, skornya jadi 1-1. 0-1.
Jadi tapi Mas, sorry Mas, Van Gaal sendiri waktu di MU tuh cukup atraktif loh, bahkan dia sempat jatuh-jatuh di pinggir lapangan. Ini beda, Ole, Mas. apakah Ole perlu jatuh-jatuh di pinggir lapangan gitu? Aku pernah dengar, aku lupa statementnya siapa ya, kalau nggak salah statementnya Van Gaal, bahwa dia nggak perlu teriak-teriak di pinggir lapangan memang. Jadi nggak ada gunanya teriak-teriak karena memang suara dia nggak bakal kedengeran juga sama pemain. Itu saya lupa baca di mana, kayak itu statementnya Van Gaal itu yang bilang. Itu emang pelatih ada dua tipe Mas. Tapi kalau pengen emang pelatihnya ingin yang meledak-ledak, ada tuh pelatih nganggur Antonio Conte. Kalau Antonio Conte jadi pelatihnya MU nanti kasihan Arsenal dong, nanti Arsenal nggak ada temennya kalau dibully. Sama ini Mas, asistennya Everton, Duncan Ferguson. Oh, Duncan Ferguson ya. Ah, Oh enggak, itu mungkin Mas. meledak-ledak tuh. Kemungkinan itu legendanya Everton tuh, yang dia bakal sulit develop. Meskipun saudaraan. Kalau MU sih cocoknya pelatihnya tetap Ole. Kalau aku tetap Ole stay karena memang Tapi Mas, kalau boleh tahu nih, antara misalkan Ole stay atau ganti pelatih, tapi ganti pelatihnya mungkin Rafael Benitez gitu. Pilihannya Ya, cuma dua tuh. Ya kalau aku daripada Rafael Benitez ya jelas pilih Ole ya, karena statistiknya pun juga Ole ini kalau kita bicara gini, MU ini tapi Benitez pernah bawa Liverpool juara loh. Iya, tapi nggak juara Liga. Dulu. Tapi gini, sejak kepergian Ferguson, Ferguson pensiun maksud saya, Ferguson out gitu ya, itu pelatihnya MU itu banyak dan berkualitas. Tetapi tidak ada pelatih yang mendapatkan kepercayaan penuh dari manajemen, kecuali Ole. Kita tahu Van Gaal pun tidak terlalu didukung sepenuhnya oleh Ferguson dan teman-temannya di belakang-belakang itu nggak mendukung semuanya. Kita tahu bahkan David Moyes itu paling apes. Sebenarnya David Moyes itu berkualitas, tapi saat di MU, David Moyes itu nggak mendapatkan siapapun yang diinginkan. Dia hanya mendapatkan Marouane Fellaini dan Juan Mata. Lainnya adalah sisa semuanya. Bayangkan Ole ini didukung sepenuhnya oleh manajemen. Dia minta apapun dikasih. Bahkan kalau nggak salah besok Ole tahun depan bisa minta lebih dahsyat lagi. Dia akan minta Toni Kroos mungkin ya. Tahun depan kalau yang gagal. Kalau masih di MU Ole ya. Ole mungkin dipecat bos, Ole nggak mungkin dipecat karena memang Ole dipercaya oleh manajemen untuk menjadi suksesor Ferguson gitu loh maksudnya. Tapi memang saat ini yang jadi masalah di game week 7 itu MU itu akan melawan Everton. Kalau kita bicara statistik dari dulu Everton zamannya Ferguson aja selalu menyulitkan MU. Selalu menyulitkan. Saya bicara tidak mengalahkan ya, tapi selalu menyulitkan. Saat itu saya masih ingat betul MU sudah unggul 4-1. Tapi bisa dibalik jadi 4-4 saat Ferguson masih jadi pelatih. Fellaini juga zaman dulu ya. Iya, artinya Everton ini memang menjadi batu sandungan yang hampir tiap tahun menjadi masalah buat MU. Apalagi saat ini di Everton sendiri juga, di MU sendiri juga nggak terlalu istimewa ya untuk pertandingan besok di game week 7. Apalagi setelah kemarin kepercayaan diri MU runtuh. Nah, kira-kira nih, menurut Mas Daniel, apakah besok di game week 7 ini Ronaldo akan tetap gacor atau lebih baik MU memainkan striker lainnya, contohnya Cavani yang sudah mulai sembuh nih, gimana Mas Daniel? Oke. Justru saya kemarin baru transfer Ronaldo Mas. Jadi pertimbangannya. Jadi kemarin akhirnya saya jual Bruno, akhirnya ya minus 8. Jadi ya udah beli Ronaldo. Pertimbangannya itu sih Mas. Ronaldo itu tipikal pemain yang stabil sih. Jadi kalaupun dia tidak cetak gol, pasti tidak akan lebih dari banyak pertandingan. Dan juga tadi suplai bolanya ke Ronaldo itu sangat deras sih Mas. Tinggal tunggu waktu aja sih sebenarnya dan kesempatan. Jadi tetap sih Ronaldo pasti akan gacor minimal 1 gol 1 assist. Nanti saya kunci minus 8 buat beli Ronaldo. Mas itu gimana pendapatnya? Nanti tuh sebelum itu dulu Mas, saya kan mau bicarakan dulu terhadap Mas Daniel nih. Mas Daniel di musim lalu terbilang bagus ya dan performnya juga oke di papan atas Liga Pastet juga di Page 1 dan jarang sekali bermain minus. Ini indikator apa yang membuat Mas Daniel bisa bermain minus sampai minus 8? Iya. Kok serem gitu? Belinya Ronaldo. Iya. Apa faktor kasihnya gitu ya? Iya belajar sih Mas bahwa nggak perlu takut untuk poin minus. Jadi belajar dari sebelumnya. Dan itu juga Mas yang kita main Europa League.
Yang Event Liga Euro Eropa ya. itu jadi belajar juga bahwa ternyata ketika minus juga dan bisa dapat ya hasil yang lebih bagus dan bisa nutup itu sebenarnya nggak apa-apa juga, itu bagian dari strategi dibanding kita hambur-hamburin chip di waktu yang tidak tepat. Gitu sih, Nah, Mas. Itu Betul. silahkan didengar, silahkan dicatat, silahkan didengar semua para manajer. Ini tadi adalah testimoni dari manajer yang gagal, oke ya. Karena sejauh ini setiap kali saya jadi host itu ya, manajer-manajer yang berhasil juara game week atau apapun itu, selalu mereka akan menjawab untuk transfer selalu berhati-hati, tidak menggunakan minus ya. Nah, ini tadi direkomendasi untuk minus, oke ya, silahkan. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari strategi. Mungkin Betul. gini Mas Damas, mungkin lagi ngincer top of game week, kita juga nggak memungkiri itu. Tapi jika melesat, tapi kalau misalkan yang ditransfer malah poinnya jeblok atau zong, ya itu Ya, bagus. Iya. Bagus, turun. Ya, ada salah satu manajer yang kemarin sampai minus 8 dan membeli pemain yang dijual malah dia dapat poin clean sheet, yang dibeli malah cuma 1 poin. Poinnya cuma 40 ya, poinnya cuma 40 game week kemarin, poinnya 40. Saya masih ingat betul. Saya screenshot nanti akan tak kirim via grup. Oh, siap. Poinnya 40. Kalau 40 itu berarti kan langsung dikurangin poin 8-nya kan ya, Mas? Iya, tetap poinnya cuma 32 berarti. Iya. Kalem. Nggak apa-apa itu. Kadang kalau poin minus itu, benar aku setuju sama Daniel. Poin minus itu bukan cuma buat poin di laga game week itu, bisa jadi dia buat game week 3 atau 4 game week ke depan gitu. Memang dia takut misalnya harga naik gitu kan, daripada harga naik nggak bisa beli, mending ambil dulu minus nggak apa-apa. Ya nggak. Dan saya langsung hari Selasa nih, langsung saya takutin benar harga naik ya. Benar apa enggak ya? Makanya langsung gercep. Tapi Daniel ini salah nih. Kalau ini masih hari Selasa. Salah guru kayaknya. Ini salah mentor kali. Ya, salah mentor. Harusnya ya, besok itu adalah hari Rabu dan jatuh pada Rabu Pon. Rabu Pon itu adalah hari yang cocok untuk memulai. Pon Papua. Nah, memulai transfer pemain, terus memulai membuat memikirkan siapa kapten gitu. Rabu Pon malah Selasa udah mulai. Siap Mas. Tapi nggak apa. Mas Daniel, semoga besok poinnya nggak lebih dari 32 ya, semoga ya. Siap. Tapi Daniel udah bilang minus 8. Sepertinya layak kita buka sekuatnya di sini ya. Bisa nggak Mas Daniel ini membuka sekuatnya di sesi ini? Sekuatnya kayak apa sih? Kita coba komentari bersama-sama ya sekuatnya. Agak diminggirkan sedikit bisa nggak pemain-pemainnya? Mas, ngapunten, minggir sithik Mas. Silahkan, karena saya nggak kelihatan. Mas Daniel bisa menjelaskan nggak pemain-pemain yang diambil siapa aja nih? Saya nggak kelihatan nih. Tunggu. Kelihatan nih Daniel. Kelihatan ya Daniel. Iya. Jelasin nih, siapa yang kamu beli, siapa yang kamu pasangkan di sini, dan kenapa kaptenmu pilih kapten ini nih? Sebenarnya ini masih mental lah. Ini masih belum masih final aja sih. Kalau untuk kapten lagi nih. Kalau untuk kapten ya Mas. Jadi masih kita pikirin sampai sebelum tutup toko. Nah ini tadi sih kalau saya tuh agak salah strategi sih di awal-awal FPL. Saya menganggap Ashley Young itu inti. Jadi akhirnya udahlah kayaknya nggak pernah main. Kalau nggak salah pertandingan pertama aja deh yang dia main dari menit awal. Akhirnya tadi baru saya ganti. Akhirnya ganti dengan Johnson, terus beli juga Partey dan juga Ronaldo. Jadi makanya Partey buat apa dibeli Partey itu? Ya dari belakang dulu. Belakang dulu. Satu-satu. Aku juga bingung kok ada Partey, tapi dari belakang dulu Mas Damas, satu-satu Mas. Oke, kalau Loris ya pasti tergiur dengan clean sheet yang tiga pertandingan pertama sih Mas. Awalnya awalnya clean sheet. Ya awalnya Martinez karena Martinez kemarin itu laga internasional sempat di ban ya, tidak main, akhirnya tukar Loris. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nggak akan saya belum saya ganti lagi nih sampai GW7. Jadi berarti kuncinya adalah ketika kamu beli Martineznya nggak on, artinya kebobolan. Terus kamu jual Martineznya on fire, Lorisnya jeblok gitu kan berarti kok. Iya itu salah strategi. Iya betul. Padahal saya jual Martinez tuh karena itu aja sih Mas. Niatnya pengen balikin lagi tapi kayaknya enggak deh. Udah akhirnya stay Loris aja.
kayak gitu. Nil boleh kasih saran nggak Nil? Boleh nggak? Ya boleh, gimana Mas? Kalau udah -8 terus kamu tadi bilang ini masih belum fix dan masih draft, saran saya sih segera wildcard sih. Jangan terpancing emosi juga, nggak baik itu. Dan Minus siap, terlalu bos, banyak udah itu dipakai tidak bos. iya. Udah Siap, dipakai siap. wildcardnya. Udah hilang, Oke, noted. udah hilang wildcardnya, udah hilang wildcardnya dia. Udah punya wildcard dia. Kamu dapat Iya, wildcard? iya. Masih ada. Kalau Daniel masih ada. Jadi satu liga itu yang masih belum pakai tuh ada 2 tim ya. Jadi King Reon dan One Way. Jadi One Way ini belum dipakai. Mantap, dah. King Nggak, Rion Nil, sombong. Jadi lu ngomongin gue Mas. Nil, aku mau tanya Nil. Kamu Iya, tuh iya, minus Mas. 8 itu, kamu minus 8 tuh tadi jual siapa, beli siapa Nil yang ada di sini? Tunggu ya, tak ingat. Tiga pemain berarti, 3 transfer kan? Iya, tadi Yong, Bruno ya? terus Dennis, satu lagi Bruno. Bruno, iya. Dennis itu yang kemarin kamu kaptenin sebelumnya. Iya, itu last minute loh. Langsung dengerin postingannya Mas Damas. Oh, benar juga. Tapi bener kan, nggak terlalu meleset kan. Kalau Keren, salah nggak nyetak gol, berarti kan semua premium. Walaupun Percuma. manajer kaptenin terbukti dengan rata-rata kemarin poin 40-an. Berarti ya nggak meleset-meleset juga lah. Maksudnya ya udahlah. Enggak. Eksperimennya nggak salah-salah juga karena Nggak kan mungkin, mostly- nggak mungkin Mas Saman salah ngomong tuh nggak mungkin. Nah ini langsung kirim nomor rekening ya, kirim nomor rekening. Cuma memang kemarin 1 kalau semua kemarin poin. premium gacor, wah udah siap-siap uninstall nih FPL. Ya udah, akhirnya itu sih Mas. Baru kalau yang kenapa Van Dijk ini termasuk yang awal-awal saya beli Mas. Jadi sebelum FPL ada, saya langsung investasi di Van Dijk karena itu tadi pertama jaminan CS juga kan, clean sheet. Liverpool sekarang udah mulai stabil. Alisson dan sebagainya, walaupun kemarin dia obrak-abrik sama Brentford, itu karena ya itu tadi mungkin terlalu jumawa ya skuadnya. Nah kalau Alonso baru nih, tadinya saya ke Chilwell, tapi ternyata di Tuchel sekarang itu Chilwell kayaknya nggak terlalu mainin, padahal kan itu tadi. Tapi itu tadi sih kelemahan Chilwell cuma crossing aja. Kalau Alonso lebih lengkap. Dia tendangan bebas juga ya. Kalau Chilwell kayaknya nggak tendangan bebas deh. Terus Jensen ini ya udah, kalau kadang tuh saya tuh kalau pilih ganti pemain itu ketika select replacement ya cari poin yang lumayan aja dengan harga yang lumayan murah. Jensen ini kemarin tadi dengan poinnya kalau nggak salah 5 besar deh, back dengan harga juga nggak terlalu mahal tapi poinnya lumayan tinggi, ya udah akhirnya tukar ke Jensen. Nah kalau Salah itu udah tau lah semua mas-mas ya alasannya kenapa ya, itu investasi awal juga. Ben Rahma semua nih Mas Edo. Enggak, tadi kan bukan tiga pemain yang baru, siapa yang baru kemarin? Sorry. Kirain semua. Tiga pemain baru berarti Johnson, Partey sama Ronaldo. Kenapa Partey? Aku Sorry, terkejut. tersisa harga berapa tadi sebelum membeli Partey? Partey tuh 5,53 ya, 5,4. Sisa 5,5 deh. Kalau nggak salah. Alternatif lain ada Lukaku loh. Enggak. Maksudnya senilai segitu kenapa enggak Smith Rowe aja? Nggak apa-apa sih Mas. Partey itu gimana ya? Menurutku ya prediksiku Kecintaan calon sih beda ya Nil ya. Kalau udah cinta memang. calon tinggal tunggu waktu dia akan gacor sih Mas. Karena cukup bagus untuk dia DM ya kalau nggak salah ya. Ya DM betul. Bagian mana ini? Betul, Jadi, gacor. Partai gacor. Bisa lah. Dapat kartu kuning gacor pemain. Tinggal tunggu Iya sih. waktu bagian mana ini? Minusnya itu. Minusnya itu. Tapi itu tadi saya ngelihat ya udahlah bisa lah untuk ngimbangin. Info aja ya nih, info aja Jensen ini sudah keluar dari 5 besar pemain back terbaik di Liga Inggris ya, masuk nomor 7. 7 oh ya. Nah, kalau si Partey ini harganya 5, bener tadi Mas Edo yang sarankan kalau ada 5,3 kenapa nggak beli si Smith Rowe aja, ada 5,3, tapi ya nggak apa-apa sih, selera aja. Mungkin kamu terlalu mainstream mungkin ya, kalau kita beli penyerang tuh mungkin mainstream, lebih baik kita beli pemain yang bertahan itu kan.
Siapa tahu. Karena menurut Mas Daniel semuanya harus komplit. Jadi di skuadnya itu ada yang cetak gol, ada yang kartu kuning, ada yang kartu merah, ada yang Tapi kalau aku boleh komentari di musim sebelumnya juga dirimu ada satu pemain yang benar-benar jangkar kan. Waktu itu dirimu membeli McTominay loh dan mempertahankan dia terus loh kalau nggak salah. Tipe kamu enggak Mas, bukan ya saya beda ya. Tahu. Berarti bukan one way berarti. Double way. Dallas Mas. Kamu kepo orang yang salah. Kamu tuh FPL bagian mana tuh? Oke, Mas Doni langsung aja kaptennya pilih siapa Mas kaptennya? Ini udah fix belum kaptennya nih? Belum. Masih kepikiran antara Ronaldo atau Antonio Mas. Ronaldo atau Antonio cocok. Justru salah kayaknya Ben Rahma Mas. Udah. Tuh. Ya. Ya boleh Mas Erwin, ntar kita pikirkan lagi. Salah berat Mas. Lawannya salah tuh berat tuh. Lawannya ada. Dan makanya. Salah tuh main di home ya, itu hati-hati kalau salah main di home itu jarang ngegolin. Betul. Dan juga lawannya juga jagoan Mas. Lawannya udah calon juara Liga Inggris Mas. Jarang poinnya bagus, bukan jarang ngegolin. Dan City itu selalu bisa holding bola itu sih. Betul. Dia pegang bolanya itu keren lah pokoknya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa Mas? Pegang bola handsball nanti. Kipernya ya enggak. Kalau kiper enggak. Holding. Itu sih. Holding di Arsenal kamu. Tapi nggak apa-apa. Pecah bapak-bapak. Mau lihat City ditunggu dulu nanti City ketemu PSG gimana dulu jangan nanti pemainnya cedera semua. PSG Pati atau PSG apa? Aha. Kasih keras. Oke. Kasih keras. Ini cadangan kamu siapa Nil? Ya cadangannya nggak kelihatan. Ini siapa Nil? Cadangan entar buka dari Rahasia. Ailing kayaknya. Dallas, Simika sama Sauma sama poster. Ngapain kamu Luke Shaw terus itu jual aja Luke Shaw. Jangan dikasih tahu. Jangan mempengaruhi Mas. Jangan mempengaruhi. Jangan intervensi. Iya. Katanya jangan jual lagi. Kalau kamu menjual, makanya kalau sudah mau jual Saul lebih baik di Wilkar aja. Kasihan kamu. Ya. Jangan kompor. Nggak apa-apa. Yang pakai ya. Kalau kamu punya Luxor, artinya pemain ini jelas aman nih. Artinya nggak akan kena kartu kuning gitu loh. Kalau kamu punya pemain-pemain lain, Rudiger atau siapa, bisa Ruben Dias pun bisa jadi ada potensi kena kartu kuning. Tapi kalau Luxor aman, nggak kena kartu kuning dia. Karena nggak main. Cedera. Iya. Cedera itu dia kayaknya kakaknya. Kalau ini FY aja ya, Luxor sama Maguire pekan lalu ditarik di babak pertama semua ya. Si Luxor di menit awal sebelum menit 20, di bawah 20. Kalau Maguire di bawah 40, masih menit 30-an ke atas Maguire juga ditarik. Jadi dua pemain, saya menitnya lupa, tapi dua pemain MU ditarik keluar dan akhirnya emang MU nggak bisa merubah strategi. Jadi pergantian pemainnya dibuat untuk berganti pemain yang sakit, yang cedera. Bahaya dong Mas. Buat game 7 kira-kira gimana pertahanan MU? Bisa menang meredam nggak? MU hanya akan kalah dengan dirinya sendiri Mas, jadi nggak terlalu beresiko masalah pemain cedera atau nggak cedera, tenang aja. Aku balik lagi ke foto ini. MU oke ya, dikunci silakan. Kemarin kalau saya udah dipermalukan Mas itu dengan 1-0 dimasuk di lorong, besok MU akan menang tipis dengan Everton. Mungkin ada satu. Kemarin sebenarnya banyak yang menyayangkan, hampir semua fans MU menyalahkan Fred. Hampir semua fans menyalahkan Fred. Tapi ada beberapa fans MU yang sehat itu ya. Itu nggak cuma menyalahkan Fred, tapi menyalahkan Greenwood yang sudah mulai kena star syndrome. Karena Greenwood kemarin harusnya bisa melakukan passing ke Ronaldo untuk berkali-kali 3 atau 4 kali peluang. Iya, egois banget Mas. Dia egois banget melakukan tendangan sendiri dan akhirnya bolanya nggak sama sekali nggak menyentuh, nggak masuk ke gawang sama sekali gitu. Bruno juga egois Bruno. Enggak, kalau Bruno selalu bola diarahkan ke Ronaldo. Kamu masih nonton cuma highlight aja. Kemarin kan harusnya penaltinya bisa dikasih Ronaldo, tapi kenapa Bruno ngambil? Enggak gitu. Kalau keputusan penalti itu sudah diatur, sudah ada ketentuannya, sudah ada set piece-nya. Jadi bukan berarti. Berarti sebenarnya, penalti takernya MU sekarang siapa? Ronaldo atau Bruno? Masih Bruno. Setelah Bruno
Ya belum tahu Mas. Saya belum Solskjaer. Jadi kemarin itu bolanya masih kena tiang atau kena burung di udara? Kesimpulannya di situ. Jangan gitu ya. Kita bahasnya bukan jangan game week 6, game week 7 bahasnya, jangan game week 6. Nah, kira-kira game week 7 ada penalti nggak? Kalau melihat itu ya, mohon maaf. Ini kalau melihat kita lihat trennya musim lalu, kalau main di home tuh MU memang sedikit lebih kesulitan daripada kalau main away. Jadi ya saya juga apalagi musuhnya Everton, kalau ini mungkin kalau Mas Hanas nanti bilangnya MU bisa menang tipis ya, teman. Kalau yang sekarang mungkin maksimal bisa, menurut saya sih imbang paling. Nah, ini yang lebih sehat sih, fans yang lebih sehat ini. Tadi Mas Hanas bilang fans sehat ini lebih sehat ini. Jadi gini, kalau melihat penalti, mungkin MU akan lebih susah mendapatkan penalti karena emang Solskjaer kemarin sudah mulai mengeluh ya sejak banyak pelatih yang menyinyir musim lalu MU dapat penalti banyak sekali karena faktor VAR. Mungkin musim ini MU akan lebih sedikit dapat penalti untuk kasus-kasus yang seperti itu. Apalagi VAR juga udah dimulai direvisi, peraturannya direvisi ya, mulai dari handsball-nya, mulai dari dorongannya seperti apa udah direvisi semuanya. Sehingga bisa jadi nanti MU kalau bicara penalti oke lah ya, nggak terlalu dipikirkan. Bahkan Bruno pun juga musim ini belum cetak gol dari penalti kan, kalau nggak salah golnya dari open play semua, dari kemampuan dia yang emang jago gitu loh. Jadi bisa jadi besok Bruno belajar dari Lingard yang melakukan habis jadi superstar, terus blunder, terus jadi cetak gol. Mungkin besok juga jadi gitu. Bruno saat terpuruk, besok bisa cetak gol. Silahkan yang sudah jual Bruno dibeli lagi Mas Daniel ya. Yakin Mas, aman. Jadi nggak apa-apa, minus 8 ditambah untuk menjual Shaw sama beli satu pemain tengah lagi, minus 16 ya. Minus 16 untuk beli Bruno Fernandes dan juga pemain belakang lainnya, bisa jadi nanti dapat poin lumayan gacor gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Terakhir, sorry, kita belum membahas Chelsea nih kayak Mas. Terakhir saya ingin membahas pertandingan big match-nya. Oke, Chelsea dibahas. Chelsea membuat apa dibahas? Chelsea adalah King Eropa yang saat lawannya juga cuma Soton. Simpel aja lah kalau gitu. Kira-kira Soton kebobolan berapa kira-kira Soton ini? Mas itu kira-kira Soton kebobolan berapa Soton? Sebelum kita ke Erik Chelsea nih. Saya bicaranya nggak Chelsea menang berapa? Soton kebobolan berapa? Bisa dibantai sih, bisa 4 gol. Karena kemarin aja kalau ngelihat golnya si Jimenez kan, Jimenez akhirnya ngegolin juga lawan Soton. Itu Jimenez bisa ngelewatin 2 pemain loh, sprint sendiri. Jadi kayaknya backnya Soton ini bakal kacau balau. Parah sih, kacau balau. Apalagi Chelsea mainnya bagus banget sih. Apalagi Chelsea modelnya pemainnya tap in striker tap in kan, si Lukaku kan. Walaupun kalah kemarin kan, tapi Chelsea masih bagus mainnya. Chelsea kemarin kalah iya, tapi Chelsea masih peringkat 2 Mas. Iya, tapi mainnya bagus kok. Aku akuin mainnya bagus Chelsea. Jangan ngomong tentang London, kamu bicaranya Chelsea kalah terus nih. Ngomong kamu peringkatnya masih peringkat 10 loh, masih kagak. Enggak, tapi memang Chelsea mainnya bagus sih. Kemarin tuh seharusnya nggak layak kalah lawan City gitu. Walaupun dikurung sama City, tapi strateginya Tuchel itu cukup bagus. Dia mengandalkan serangan balik. Cuman ya kurang beruntung aja sih kemarin. Sebenarnya Chelsea kemarin sebenarnya udah cetak gol loh Chelsea sebenarnya kemarin kalau nggak salah ya, 1 gol ya. Tapi kena offside ya kalau nggak salah Werner-nya. Ya nggak Mas Ari Chelsea? Oh iya. Werner sebenarnya kalau tipis sebenarnya itu tipis lah, kurang lebih cuma 5 cm. Pas kemarin lawan City itu kayaknya salah formasinya itu Mas. 3-5-2 menumpuk di tengah, ada Kante, Kovacic sama betul. Kurang ada yang attacker di tengah loh. Biasanya kan ada Mason Mount kan ya. Atau Havertz, betul. Ya, Mason Mount atau Havertz yang mengarahkan bola ke tengah itu loh. Mungkin besok lawan Southampton itu kembali lagi ke formasi sebelumnya 3-4-3. Tinggal tadi pertanyaannya, mau berapa kebobolan di Southampton-nya? Oke, cocok nih, mulai songong nih. Jadi mulai songong, fans songong nih mulai. Tapi ya nggak apa-apa, wajar peringkat 2 songong. Kalau peringkat 10 songong ya dipertanyakan. Tapi bener, saya juga sangat setuju kalau emang game week 7 ini hampir semua nanti akan mengkapteni Romelu Lukaku gitu kan, ya kan? Game week 7 hampir dipastikan kapten terbanyaknya nanti most captain mungkin si Lukaku, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira nih siapa nih yang akan direkomendasikan para manajer-manajer hebat di sini differential captain?
Silahkan Mas Albana, silahkan. Siapa yang akan direkomendasikan untuk menjadi kapten selain Romelu Lukaku di game week 7? Oke. Kalau saya sih melihatnya mungkin ada dari West Ham ya, Ben Rahma ya. Karena Ben Rahma kemarin aja dia nggak cetak gol, tapi dia juga nggak assist juga, tapi dia dapat bonus gitu. Itu menandakan bahwasanya Ben Rahma juga peluangnya cukup besar untuk mendapatkan poin ya. Ini kita bicara different ya, saya pilih Ben Rahma. Karena memang dia ya, dah itu aja sih. Ya, itulah tadi analisis dari manajer yang tidak nonton highlight tapi hanya nonton data statistik gitu kan ya. Data statistik aja. Betul. Iya kan? Betul kan? Oke, betul. Kalau gitu tapi betul kan? Tapi kan betul kan? Dapat poin kan? Dapat poin. Tapi juga ada pertandingan big match yang sangat luar biasa antara ini kayaknya siapa yang layak jadi juara setelah musim lalu, game week lalu City mengalahkan Chelsea. Kalau game week 7 yang di City bisa mengalahkan Liverpool di kandang, bisa jadi gelar Liga Inggris nggak akan lari dari kota Manchester ya. Kota ini mau jadi juara itu mungkin akan dipasang lagi ya. Yang masang fansnya MU, tapi yang juara nanti City-nya gitu. Kira-kira peluang City untuk mengalahkan Liverpool di kandang Liverpool gimana nih Mas Erwin sebagai fans Manchester? Manchester United. Ya, kita kalau untuk pertandingan Liverpool dan City ini memang bakal berlangsung dengan sengit. Tapi ya kita tahu bahwa City sendiri sepertinya Guardiola sudah mulai bosan di City. Jadi dia mungkin tidak terlalu gosip. Ini gosip gak jelas. Ini bukan gosip ya, karena dia sudah statement bahwa di musim mungkin di kontrak terakhirnya di tahun terakhirnya dia bakal keluar dari City dan akan mencoba untuk melatih negara. Itu udah ada statementnya dari Guardiola. Tapi nggak tahu musim terakhirnya Guardiola itu kapan ya. Ya tapi kalau di sini kalau kita lihat siapa yang menang untuk City atau Liverpool. Nah kalau ini saya sepakatnya sih biar semua senang, ini pertandingan akan berakhir imbang gitu. Oke, Mas Ewin terlalu hati-hati dan terlalu tidak mau dibully oleh fans kedua belah pihak, maka skornya imbang. Kalau Mas Arichel sendiri sebagai fans Chelsea berharapnya gimana nih? Kalau saya dari laga ini ya berharapnya imbang sih Mas. Imbang Chelsea menang bisa naik. Ini sudah bukan lagi analisis dari hati ya, ini sudah dari passionnya, dia pengennya emang Chelsea yang naik gitu kan. Iya. Kalau sebagai fans tim klub peringkat 1 zona barat nih gimana nih Mas itu? Kalau dari sudut pandang fans Arsenal di laga Liverpool City nggak punya kepentingan kan? Nggak punya kepentingan sama sekali kan? Nggak punya sih, tapi karena aku berandai-andai City bakal juara, nanti Arsenal di peringkat 2, jadi makanya aku dukung City aja. Peringkat 2. Jadi nanti peringkat 1 tuh ada Pep Guardiola, peringkat 2 ada Arteta. Nanti filosofi main mereka kan sama. Padahal gini. Perasaan itu statement dari musim lalu seperti itu, Mas. City itu berada di zona timur, ya, zona timur, terus si Arsenal di zona barat. Jadi peringkat 1 sama 2 ya nggak apa-apa sih. 1 sama 12 gitu ya. Oke. Mungkin kembali lagi ke, saya ingin satu lagi yang terakhir. Silahkan memilih kapten. Saya cuman pertanyaan singkat aja, silakan kapten siapa dan alasannya apa? Cukup pikir dulu lah. Nggak usah lama-lama, 10 detik aja. Silakan Mas Daniel, siapa kaptennya dan kenapa milih itu? Siapa? Ini berdasarkan SWOT-nya saya apa gimana Mas? Bebas dong, ini kan merekom untuk pemain manajer. Kita kembali ke kelas dulu aja ya. Jangan Lukaku ya, nggak boleh Lukaku tapi. Silahkan merekom kecuali Lukaku, karena Lukaku bisa jadi akan jadi most game week 7. Silahkan. Kalau jaminan poin Ronaldo Mas. Tapi kalau mau diferensial Toni bisa tuh. Toninya ada peluang untuk jadi diferensial Mas. Luka Toni. Asis. Luka Toni. Sama si Albana Ben Rahma, ini ada Toni. Silahkan kalau itu Arichel siapa nih? Jangan Lukaku Arichel. Kovacic lah. Kante lah. Siapa ya? Mungkin Havertz Mas. Rata. Nggak jauh-jauh dari Chelsea. Itu totalitas tuh kayak gitu Mas. Itu memang. Sampai nama Arichel
Ya Aku namanya takutnya juga Ari Chels. Mas Edo juga nggak berani kan Edo Guns gitu kan nggak berani. tapi sebenarnya Arcel itu namanya bisa diganti loh ya. Arisenal itu lebih cocok lagi sebenarnya. Ari Chels. Gitu ya, universe lain itu. Arsenal. Oke, Mas Erwin siapa kapten dan kapten diferensial ya? Differential Chris Wood dari Burnley. Ini Oh, menarik. dari Burnley ya? Kenapa tuh Ini- Burnley, Mas? Menarik, Mas. Pernah hat-trick tuh tahun lalu, Mas. Ini Wah, mau iya. racun atau mau apa nih? Serius nih? Nah, katanya butuh diferensial. Nah, kita butuh diferensial ada pemain yang jarang dipilih Miliki kan. ya. Nah, Oke, atau mungkin jarang keren. katanya pilih Chris Wood misalnya. Keren. Ada satu manajer dan ada satu pemain yang direkom dengan mungkin Lawannya siapa sih? Kepemilikan Norwich ya. Norwich yang hampir sudah dipastikan jadi lumbung gol musim ini gitu ya, Mas Erwin. Iya, karena dia belum pernah menang. Kalau Tapi dulu Norwich- masih ada Arsenal, sekarang udah menang sih. Jadi cuma Norwich saja yang belum pernah menang. Arsenal kan. Kalau gitu Mas Edo siapa Mas Edo? Kapten dan kapten diferensialnya. Nggak Kapten, akan jauh, nggak akan jauh. Kalau kapten diferensialnya si Jimenez sih. Karena kemarin Pasti. golnya bagus banget. Kapten diferensial. Kalau kapten anti mainstreamnya ya siapa ya? Bruno sih sebenarnya malah feelingku. Oke, Bruno dijual oleh Daniel ya. Daniel, iya benar. Kompor lagi. Karena gini, kenapa Bruno? Karena kan Hmm. kemarin MU itu kan 2 pertandingan terakhir ya kita nggak bisa pungkiri itu hasil buruk bagi Ole dan tagar Ole out juga sudah mulai keluar. Biasanya ketika tagar Ole out keluar, disitulah MU akan MU gacor. gacor, betul. Iya, setuju Jadi- ya, setuju. Jadi saat MU gacor ini, mungkin orang kan banyak yang jual Ronaldo gitu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti yang akan gacor si Bruno sih. Karena secara mental Bruno tuh bagus gitu, walaupun kemarin gagal penalti dan dia sempat statement ya. Setelah gagal penalti dia statement beberapa hal yang menurutku itu menunjukkan mental dia itu masih bagus. Jadi Betul. bisa jadi Bruno Mas Edo, gacor. lihat mainnya mainnya Bruno nggak akhir-akhir ini? Aku nonton. Nonton Nonton. Emang Enggak, kenapa? kalau dia aku pas lihat di pertandingan sebelum lawan Everton, Villa. sebelum lawan di 2 game yang lalu ya, mainnya Bruno itu benar-benar seakan-akan aku mau ngasih ke Ronaldo aja deh. Betul sekali. Betul. Jadi dia tidak ada keberanian seperti dulu yang ingin shot dari luar atau ingin aksi individu. Sekarang dia benar-benar seperti Perannya dibagi lah ya. Perannya bukan Pelayan dibagi. Ronaldo ya. bukan dibagi ya. Pelayan bukan Ronaldo. tapi, ini pelayan dan ini buat kasih Ronaldo aja deh. Dan ini pola MU ini seperti waktu awal-awal Bruno sebelum kedatangan Bruno Masuk sebelum MU. kedatangan Ronaldo. Jadi dulu semua bola ke Bruno. Sekarang semua bola ke Ronaldo dan ini Dan itu benar-benar bola yang menjadi berbahaya. bumerang saat melawan Aston Villa karena bolanya semua bisa dihentikan ketika bola masuk ke Ronaldo karena terjebak. MU nggak mau pakai plan B, pakai plan A, bola semua ke Ronaldo dan akhirnya Bukan nggak mau Mas, nggak ada. bisa. Mentok. Apakah gara-gara itu jadinya Greenwood juga habis ya perannya? Maksudnya nggak tahu. Jadi semua pemain MU jadi merasa semua kasih ke Ronaldo itu kan juga sebenarnya nggak bagus juga kan? Ronaldo sentris ya. Boys, Ronaldo FC. Tapi ngaruh nggak sih jadinya nanti Bruno kayak di Portugal? Nah, Mas. itu. Enggak. Tadi kalau Enggak ya? kalau statement Mas Edo memang benar sekali ya. Setelah gagal penalti, Bruno juga komentarnya juga oke ya. Dia akan tetap bahasanya dia tetap mengambil penalti dan mencoba dan akan sukses dengan penaltinya lagi di kemudian hari. Dia Cuma bedanya kemarin belum kena burung, nanti depannya kena burung. enggak, kemarin penaltinya Bruno terlalu emosional ya. Emosional karena memang pas lawan Aston Villa emang MU nggak punya peluang matang, itu nggak punya bola. Sama Pogba Mas Damas. Kalau Pogba nggak hidup tuh MU. Ya, jelek. kemarin waktu lawan Aston Villa Paul Pogba banyak bola yang salah gitu ya. Banyak sekali. Emang yang paling banyak salah Fred sih sebenarnya, tapi Pogba juga banyak sekali. Banyak salah. Tapi nggak cuma Pogba, dari kemarin sebenarnya waktu pertandingan kemarin kalau si De Gea nggak on fire, MU sudah kalah 2-0 ya.
Iya, Yang betul. bola blundernya siapa itu yang kemarin salah passing di depan kotak penalti juga dihajar langsung oleh pemain Villa dan De Gea waktu itu masih oke. Tapi nggak apa-apa. Silahkan bagi para fans MU tetap optimis bahwa besok MU akan menang tipis ya melawan Everton. Tapi jangan khawatir karena MU akan menjadi pertandingan pembuka di game week 7 dan akan merusak malam minggumu. Enggak, pertanyaannya Ronaldo atau Bruno, Mas? Kalau aku jelas Ronaldo. Kalau Ronaldo atau Bruno jelas bilangnya Ronaldo. Karena bola akan menuju seperti katakan Mas Erwin, bola akan menuju Ronaldo semuanya dan dari sekian banyak bola bisa jadi kalau besok di kandang tanda kutip ya ada yang dijatuhkan atau ada yang bisa dijadikan peluang Ronaldo jadi gol. Jadi Ronaldo akan tetap gacor di pertandingan game 7. Oke, sementara itu aja dari saya dan Mas Suda Sundaru dan juga rekan-rekan manajer di sini ada Mas Ari Chels, Mas Daniel, Mas Erwin, King Reon dan juga Edogard. Ya, ini adalah para manajer yang mungkin cara penyampaian berbeda dengan manajer-manajer idola ke teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa membawa perbedaan di skuad kamu sehingga kamu bisa meracik tim jadi lebih bagus ya, lebih bagus. Dan jangan khawatir untuk mengambil poin minus karena dengan poin minus kamu akan jatuh ke bawah. Oke, sampai jumpa dadah. Liga Pasar tetap subscribe dan juga dihidupkan loncengnya ya. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih semua.